Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu 21 Maret 2026. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Karena Engkau begitu menyertai kehidupan kami masing-masing. Kau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Dan di pagi hari yang indah ini, Engkau masih boleh memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Oleh karena itu ya Bapa, kami hendak memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang kiranya akan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kami menjalani aktivitas kami. Maka ini kami yang berdoa, yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Judul atau tema renungan harian kita di pagi hari ini adalah Bangunlah, mari kita pergi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah Yesus Kristus di Taman Getsemani yang diawali dengan situasi batinnya yang mencekam, seperti mau mati rasanya, ditutup dengan keberaniannya menyongsong Dia yang menyerahkan aku. Doa yang Yesus Kristus ucapkan agar kehendak Bapa yang jadi bukan kehendaknya, dikonkretkan dengan ayat terakhir perikop ini. Ajakan untuk bangun dan bersiap pergi. Kita membayangkan bahwa ada jeda yang cukup yang diberinya bagi para murid. Karena itu, ketika Yesus membangunkan mereka, kata bangunlah menunjuk pada seruan perintah yang disampaikannya dengan tegas bahwa para murid harus segera bangun. Seruan Yesus Kristus yang tegas pasti menimbulkan keheranan di kalangan para murid. Karena sebelum mereka tertidur, Dia sedang berada dalam situasi yang tegar dan seperti kehilangan keberanian diri. Kini mereka melihat sosok Yesus Kristus yang berbeda, yang siap menghadapi Dia yang akan menyerahkannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah ini menjadi bagian refleksi kita dalam penghayatan Minggu Sengsara yang keempat. Bahwa penghayatan sengsara Yesus Kristus tidak hanya dalam ibadah, tetapi harus terwujud di dalam kesigapan kita mendengar suara Tuhan Allah. Hal ini tidaklah mudah dilakukan di era sekarang ini, karena seringkali kecanggihan AI mengalihkan diri kita dari berbagai hal, terutama dari suara Tuhan Allah. Kadangkala ketegasan Tuhan Allah atau ketegasan suara Tuhan Allah yang membangunkan kita dari keberimanan yang suam-suam kuku, dari pemberian diri yang setengah hati bagi persekutuan jemaat dan keluarga, dari keengganan menjadikan keluarga kita sebagai sarana berkat-Nya, teralihkan oleh berbagai aplikasi tersebut. Lebih memiriskan lagi ketika sebagai orang tua tidak terus meningkatkan kualitas atau mengupgrade diri demi anak-anak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, sebagai seorang orang tua, pada gilirannya memasrahkan kehausan anak-anak akan hikmat, kenikmatan, dan pengetahuan pada informasi yang bersumber dari ChatGPT, Gemini, Copilot, dan lain sebagainya. Kita menyerah pada kemajuan kecerdasan buatan atau AI dan mengabaikan hal-hal penting yang kita miliki, yakni keterikatan batin dan emosional dengan anak-anak kita. Pengalaman hidup bersama mereka, jatuh bangun perjuangan orang tua yang terus ditolong oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang sebenarnya dapat terus menjadi sumber hikmat dan pengetahuan bagi anak-anak untuk bertahan menghadapi tantangan dunia dan tetap beriman kepadanya. Hal yang tidak dapat diberikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Amin.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami masih boleh Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dalam renungan harian keluarga edisi Sabtu 21 Maret tahun 2026. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama, itu akan semakin mempertegas iman percaya kami, supaya dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah berbagai tantangan hidup di dunia ini, kami tidak hanya berpasrah pada kecanggihan teknologi yang ada, tetapi kami berpasrah kepada Tuhan, memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga. Di saat ini kami bersama-sama mendoakan untuk kami semua yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di pagi hari ini. Diberkatilah kami semua, pribadi lepas pribadi, bahkan diberkati bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang akan terus menolong, melindungi kami dalam setiap tugas kerja aktivitas kami, baik sebagai orang tua yang bekerja, berusaha, keluarga kami, anak-anak yang bersekolah, studi, berkuliah, dan bekerja, maupun aktivitas yang dilakukan di rumah. Tuhan kiranya akan senantiasa menyertai kami, agar apapun yang kami lakukan, kerjakan, usahakan, semuanya itu boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga kami berdoa apabila ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan kiranya akan memampukan kami, menolong kami, memberikan jalan keluar, agar kiranya apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup kami, entah itu kesehatan, ekonomi, keluarga, boleh kami lewati karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mendoakan untuk jemaat kami, Jemaat Geni Maranatha Selatan. Tuhan memberkati persekutuan yang ada, memberkati pelayanan khusus yang ada, memberkati segenap perangkat pelayanan yang ada di jemaat kami, para pelayanan khusus mulai dari kolom 1 hingga kolom 27, seluruh komisi kategorial, BIPRA yang ada diberkati oleh Tuhan, setiap program kerja yang ada diberkati oleh Tuhan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di saat ini juga kami hendak mendoakan untuk gereja kami secara umum, gereja Masih Injili di Minahasa, mulai yang ada di tingkat sinode, tingkat wilayah, temuan 1 diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, agar kiranya dalam kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan menyertai, memberkati kami, sehingga kami dapat melewati segala tugas kerja usaha kami di sepanjang hari ini. Ini kami yang berdoa dan bermohon ya Tuhan, kami bawa doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.